Banyak orang-orang yang menyarankan coba buat video seperti ini, coba buat video seperti ini. Semua masukan dari orang-orang saya dengar dan saya tampung seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat dari segi finansial. Kalau kalian melihat video ini, berarti kalian sedang membuka aplikasi YouTube. YouTube adalah sebuah aplikasi yang memaparkan konten teks dan video tentang berbagai informasi. YouTube memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Kita mau mencari hiburan, kita mau mencari tutorial, semuanya ada di YouTube. Nah, antara konten kreator dan audiens, keduanya memiliki keterkaitan, keduanya memiliki simbiosis mutualisme. Nah, kalau kalian termasuk golongan yang mana? Apakah kalian sebagai audiens? Apakah kalian sebagai konten kreator? Atau kalian keduanya? Kalian penonton juga dan kalian konten kreator juga. Nah, bagi saya, semua orang yang mempunyai aplikasi YouTube, yang mengupload video ke YouTube, mereka adalah konten kreator. Namun bedanya, ada konten kreator yang sudah menghasilkan uang, dan ada konten kreator yang belum menghasilkan uang. Mungkin ada yang bertanya, dan mungkin ada yang belum tahu, bagaimana sih cara mendapatkan uang di YouTube? Sederhananya seperti ini. Jika kalian ingin menghasilkan uang di YouTube, syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, kalian harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lalu, kemudian akun Anda harus dikaitkan dengan Google AdSense. Seperti itu kalau untuk simpelnya ya. Yang agak sulit itu prosesnya. Tetapi seperti ini. Kalau kalian berkeinginan untuk menjadi konten kreator, kalian harus dimulai dari diri sendiri. Maksudnya, kalian harus memulai niat dari hati bahwa kalian jika ingin mengupload video di YouTube, jadikanlah itu sebagai dokumentasi atau hanya untuk hiburan, hanya untuk bersenang-senang. Agar jika nantinya kalian sudah mengupload video di YouTube, namun video itu sepi, tidak ada yang menonton, kalian tidak akan terlalu kecewa. Karena niat dari awal, kalian hanya untuk hiburan semata. Nah, saya akan sedikit bercerita ya, pengalaman saya dari pertama saya mengenal YouTube sampai sekarang saya rutin, bisa dikatakan rutin untuk mengupload video di YouTube. Pertama saya tahu tentang YouTube itu tahun 2019. Awalnya dulu saya diajak teman saya untuk bermain di salah satu channel YouTube untuk bermain film pendek. Ketika saya diajak, yang pertama ada dalam pikiran saya bukan tentang uang, bukan tentang berapa bayarnya, bukan. Tetapi saya berpikir bahwa wah, ini sangat menyenangkan, ini sangat seru sekali. Pasti kita akan mengenal lebih banyak orang. Nah, dari niat seperti itulah ketika kita menjalankan ketika kita menjalankan suatu aktivitas atau kita menjalankan hobi, maka ketenangan akan kita dapatkan. Jadi kita tidak akan terlalu berharap ya. Memang semua konten kreator ya, saya pribadi memang ada harapan, tetapi jika takdir belum berpihak kepada kita dan channel kita tidak kunjung menghasilkan uang, tidak akan terlalu kecewa. Seperti itu kalau saya pribadi ya. Nah, kemudian dari dari tahun 2019 saya berkeinginan untuk membuat video-video di YouTube, dan sebenarnya
saya memiliki konsep dan rangka. Namun sampai sekarang yang saya rasakan belum terwujudkan. Tetapi ada beberapa yang bisa dikatakan tercapai ya. Yang pertama itu, saya berkeinginan di video saya itu ada film pendek. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ya, kita tergabung di channel ini, PDB Official. Kita dipertemukan di salah satu perusahaan pakaian di Tasikmalaya. Nah, di situ saya melihat ada orang-orang yang berpotensi, ada orang-orang yang menyukai tentang berkreasi lah seperti itu. Nah, disitulah saya mengajak teman-teman untuk membuat film pendek. Nah, dari situlah mulai PDB Official ini tergabung. Dan berhasillah kita membuat beberapa film pendek. Memang film pendek kita tidak sebagus dan tidak seberkualitas YouTuber-YouTuber yang sudah menghasilkan uang yang banyak ya. Kita bisa dikatakan kita adalah sebagai pemula. Tetapi ketika kita berhasil berkarya, ketika kita menghasilkan satu video dengan pemikiran kita, dengan karya kita sendiri, apapun hasilnya, itu sangat menyenangkan sekali menurut saya ya. Memang banyak sekali kekurangan, banyak sekali yang berkomentar ke saya, kurang ini, kurang ini, kurang ini, dan sebagainya. Dan saya juga menyadari, saya juga mengetahui, memang saya yang mengeditnya sendiri, kadang-kadang saya juga membuat ceritanya sendiri. Dan ketika saya membuat cerita, saya tidak egois, saya selalu berdiskusi kembali bersama teman-teman, apakah video ini layak untuk ditayangkan, apakah siap untuk memerankannya, dan saya selalu meminta masukan kepada mereka. Nah, dari tahun 2020 untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, menurut saya susah, benar-benar susah menurut saya ya. Nah, banyak juga yang menyarankan kepada saya untuk mendaftarkan AdSense nih. Di sini ada yang unik menurut saya ya. Mohon maaf kalau saya salah, koreksi. Banyak sekali yang menyarankan sayang tuh YouTube-nya udah 1000 subscriber, kenapa gak didaftarkan AdSense seperti itu. Nah, yang saya tahu ya dari berbagai sosial media dan saya membaca dari berbagai artikel bahwa tetap persyaratan dari YouTube itu untuk kita mengajukan monetisasi itu harus memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kalau channel saya hanya baru tercapai 1000 subscriber, belum mencapai 4000 jam tayang. Kalau subscriber itu orang-orang bisa melihat dari channel kita, tetapi kalau jam tayang hanya kita yang tahu, hanya kita yang dapat melihat dari YouTube Studio. Nah, kalau saran dari saya sih bagi kalian yang ingin berkreasi di YouTube, jadikanlah ini sebagai hobi ya, agar tidak merasa terbebani, dan apapun hasilnya kita tidak akan kecewa. Dan memang pasti semua yang berkecimpung di dunia per-YouTuban yang ingin mengupload video pasti ada harapan mendapatkan kesuksesan, pasti itu manusiawi ya. Nah, memang semua orang berpotensi untuk sukses dan semua orang bisa menggapai kesuksesan, tergantung bagaimana usaha kita. Memang takdir yang menentukan. Yang penting dalam hati itu ada kalau bahasa Jawanya legowo ya. Jadi kita itu selalu menerima ketetapan dari Yang Maha Kuasa apapun itu hasilnya. Dan ada satu lagi menurut saya ya, memang saya juga sampai sekarang belum bisa konsisten ya mengupload video. Seharusnya yang disarankan dari YouTube itu kita konsisten terus mengupload video dan fokus di satu tema. Itu saran dari YouTube ya. Tetapi memang banyak sekali kendala ya yang saya rasakan. Bahkan konsep dan ide pemikiran saya dari awal saya membuat YouTube sampai sekarang
belum 100% terwujudkan karena banyak sekali kendalanya menurut saya ya. Memang banyak orang-orang yang menyarankan coba buat video seperti ini, coba buat video seperti ini. Nah, memang semua masukan itu saya tampung. Saya apa namanya? Tidak semata-mata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak. Semua masukan dari orang-orang saya dengar dan saya tampung seperti itu. Cuma tetap ketika ada satu ide, susah untuk mewujudkannya, susah untuk mengkreasikan dalam video seperti itu. Oke, bagi kalian yang ingin menjadi YouTuber ya, tetap semangat dan jangan mudah menyerah sih. Kalau sebenarnya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sangat mudah. Kita tinggal mengandalkan satu video aja yang viral, akan terpenuhi itu persyaratan dari YouTube itu. Cuma memang susah. Saya pribadi mempelajari seperti algoritma YouTube. Bagaimana penonton menemukan video kita. Terus dari tag, kemudian dari kata kunci. Saya mempelajari itu semua. Cuma sampai saat ini saya belum menemukan kuncinya seperti itu ya. Memang katanya kalau algoritma YouTube itu berubah-ubah ya, tergantung tren dari masa ke masa. Jadi sulit ditebak. Nah, kembali lagi kalau saran dari saya dan saya pribadi, jalanilah profesi kalian, apapun itu profesinya, apapun itu pekerjaannya, jalani dengan ikhlas, jalani dengan penuh rasa sabar dan syukur, maka ketenangan dan kebahagiaan akan mudah kita dapatkan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Apa namanya? Ini lebih ke saya bercerita ya, bukan saya menggurui kalian. Mungkin kalian lebih tahu atau lebih paham. Saya hanya bercerita tentang pengalaman saya yang saya rasakan dan yang saya tahu. Kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan, silahkan berkomentar atau silahkan beri masukan kepada saya. Saya akan selalu terbuka kepada siapapun. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.